Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan di pembelajaran 3 ini, anak-anak akan belajar mengenai bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang berfungsi dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian tubuh hewan terdiri dari ada kepala, ada tubuhnya atau badan, dan kaki. Beberapa jenis hewan sebagian memiliki bagian tubuh yang sama, namun ada juga hewan yang memiliki bagian tubuh berbeda dengan hewan yang lain. Berikut Ustazah berikan contoh hewan, yaitu ada ikan. Ayo, ada yang tahu ini ikan apa? Ya, ini adalah ikan emas ya, anak-anak. Ikan emas mempunyai warna yang keemasan, kuning ya. Ini ada bagian mata. Mata dari ikan ini berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Lalu, sebelahnya ini ada katup insang yang di dalamnya ada insangnya, berfungsi untuk bernafas ya. Ada sisik sebagai penutup tubuhnya, ikan ditutupi oleh sisik. Sisik ini berfungsi sebagai pelindung tubuh. Sama halnya dengan kulit manusia ya. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh. Kemudian ada badan. Badan ikan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Yang paling belakang ada ekor. Ekor ikan berfungsi untuk membantu pergerakan ikan ketika di dalam air. Untuk alat geraknya, ikan juga menggunakan ada yang namanya sirip. Sirip ikan ada 3. Sirip bagian depan, sirip perut, dan sirip bagian belakang. Sirip berfungsi untuk berenang. Oh iya, ada satu lagi sirip di bagian atas ya, anak-anak, pada ikan. Jadi, ketika ikan berenang, bergerak, berenangnya menggunakan sirip dan ekornya. Badannya yang ramping memudahkan ikan untuk mudah bergerak di dalam air. Di pembelajaran 3 ini, anak-anak juga belajar tentang bagaimana cara menyusun daftar pertanyaan wawancara ya. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu wawancara? Wawancara merupakan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Sebelum mewawancarai narasumber, kalian perlu membuat daftar pertanyaan.
yang berkaitan dengan topik wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara adalah apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan siapa. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung ya, karena itu bisa membuat narasumber bingung untuk menjawab pertanyaan mana terlebih dahulu yang harus dijawab ya. Mengajukan pertanyaan harus dilakukan secara bergantian ya. Dalam mengajukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada narasumber, harus menggunakan beberapa etika ya. Harus pertama, ayo siapa yang masih ingat bagaimana tata cara yang sopan untuk mewawancarai narasumber? Pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan, santun, serta menggunakan kalimat yang efektif. Lalu yang terakhir, mengucapkan terima kasih ketika narasumber sudah memberikan semua informasi ya yang kita butuhkan. Contoh mengajukan pertanyaan secara bergantian. Yang pertama, mengapa penyu-penyu itu harus dilepaskan ke laut? Lalu, apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepaskan ke laut? Ketika menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber, kalian harus menunggu sampai narasumber tersebut selesai menjawab pertanyaan yang pertama, baru kalian memberikan pertanyaan yang berikutnya. Anak-anak hari ini sudah belajar bersama Ustazah di